Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak masuk di pertemuan 10 akan membahas tentang desain arsitektur. Kita lihat pendahuluan tentang desain arsitektur. Perancangan arsitektur merupakan tahapan pertama dalam proses perancangan perangkat lunak. Jadi, ketika kita mau merancang sebuah perangkat lunak, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat perancangan arsitektur, di mana perancangan ini dimulai dari perancangan data, kemudian berlanjut pada penurunan satu atau lebih struktur arsitektural dalam sistem. Arsitektur sistem atau perangkat lunak ini merupakan struktur sistem atau perangkat lunak yang menggabungkan komponen perangkat lunak, menggabungkan properti yang tampak dari komponen tersebut, dan juga mendeskripsikan hubungan antar komponen. Jadi, yang masuk ke dalam arsitektur sistem atau perangkat lunak yaitu struktur sistem di mana yang berisikan penggabungan komponen, kemudian dia juga menggabungkan properti yang tampak dari komponen dan juga mendeskripsikan hubungan antar komponen tersebut. Output dari perancangan arsitektur ini berupa model arsitektur yang menggambarkan bagaimana sistem diatur sebagai satu set komponen yang saling berkomunikasi. Arsitektur perangkat lunak ini mencangkup komponen bangunan yang berbeda dapat diintegrasikan menjadi suatu bentuk keseluruhan yang bersifat kohesif. Bangunan yang dibuat ini sesuai dengan lingkungannya. Bangunan di sini maksudnya adalah bangunan yang berkaitan dengan sistem. Bangunan yang dibangun sesuai dengan kebutuhannya, ini berarti apapun yang kita rancang ataupun kita kembangkan, kita buat, ini sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan juga sesuai dengan fungsinya nanti digunakan untuk apa. Tekstur, warna, dan material pembentuknya dikombinasikan untuk membuat tampilan yang bagus. Jadi, kalau kita ngomongin bangunan, pasti akan berkaitan dengan warna, dengan tekstur, kemudian material atau bahan-bahannya. Ini digabungkan dan dikombinasikan untuk membuat tampilan yang bagus. Nah, berarti kita berkaitan dengan interface, tampilan program atau tampilan perangkat lunak. Perancangan pencahayaan, template, dan garis batas merupakan suatu bentuk seni. Ini juga masih berkaitan dengan tampilan ataupun interface. Arsitektur perangkat lunak merupakan representasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap efektivitas perancangan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang dinyatakan sebelumnya. Jadi, fungsinya apa sih kita mendesain arsitektur perangkat lunak ini? Ini merupakan representasi ya, yang dimana kita bisa dari arsitektur ini atau dari rancangan perangkat lunak ini, kita bisa melakukan analisis terhadap efektivitas perancangan. Jadi, hasil rancangan ini apakah nantinya akan menimbulkan atau berdampak baik atau sesuai atau tidak dengan kebutuhan yang sudah kita analisis sebelumnya. Kemudian yang kedua, melakukan pertimbangan alternatif arsitektural pada tahap di mana perubahan rancangan dapat dilakukan dengan cara yang relatif mudah. Dan juga mengurangi risiko yang berhubungan dengan konstruksi. Jadi, sebelum kita langsung membangun atau membuat sebuah perangkat lunak, kita sudah tahu, sudah punya gambarannya yang akan kita hadapi nanti kira-kira apa, resikonya apa yang akan kita hadapi, sehingga kita sudah punya alternatif ataupun kita sudah punya langkah apa yang nantinya akan kita lakukan. Nah, alasannya dalam perancangan arsitektur perangkat lunak ini yaitu representasi arsitektur adalah
sesuatu yang memungkinkan terjadinya komunikasi di antara semua pihak yang tertarik pada pengembangan sistem berbasis komputer. Arsitektur yang dibuat di awal perancangan ini akan memiliki efek yang menentukan pada semua pekerjaan RPL selanjutnya. Arsitektur menggambarkan model yang relatif kecil dan mudah dipahami, dan menggambarkan bagaimana sistem distrukturkan dan bagaimana komponen di dalamnya saling bekerja sama. Kemudian deskripsi arsitektural. Sasaran dari deskripsi ini yaitu untuk menetapkan kerangka kerja konseptual dan kosakata yang digunakan selama perancangan arsitektur perangkat lunak. Jadi, kita sudah menetapkan kerangka kerjanya secara konseptual, kita sudah punya konsepnya dari kerangka kerjanya, kosakata yang akan digunakan selama kita melakukan perancangan tersebut. Yang kedua, untuk menyediakan panduan yang rinci pada waktu merepresentasikan deskripsi arsitektural untuk memandu praktek perancangan yang baik. Ini adalah deskripsi dari arsitektural. Nah, keputusan arsitektural, pola deskripsi keputusan dari arsitektur, di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah permasalahan perancangan. Jadi, di sini mendeskripsikan permasalahan perancangan arsitektural yang akan diselesaikan. Kita harus deskripsikan dulu permasalahannya apa dalam perancangan ini dan nantinya akan diselesaikan. Penyelesaian menentukan pendekatan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perancangan. Jadi tahap atau pola penyelesaian ini lebih ke arah kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Terus kategori, spesifikasi kategori perancangan yang akan diselesaikan permasalahannya, kayak misalnya perancangan data, struktur isi, dan komponen, integrasi, presentasi. Kemudian yang keempat, asumsi-asumsi. Ini mengindikasikan asumsi saat menentukan keputusan, misalnya standar teknologinya, bagaimana pola yang tersedia, kemudian permasalahannya apa saja sih yang berkaitan dengan sistem ataupun perangkat lunak. Alternatif-alternatif ini secara singkat mendeskripsikan alternatif yang akan dipertimbangkan dan mengapa ditolak. Jadi ketika kita sudah punya arah, kita sudah tahu nih bagaimana kita akan melangkah atau melakukan perancangan perangkat lunak ini, kita udah tahu permasalahannya apa, maka kita harus punya alternatif, jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut ketika plan E kita tidak berhasil dilakukan. Jadi kita melakukan jalan lain atau plan B. Nah, ini juga kita deskripsikan alternatifnya bagaimana dan pertimbangannya adalah apakah alternatif ini akan diterima atau ditolak, dan kalau ditolak kenapa ditolaknya. Nah, itu berkaitan dengan deskripsi keputusan arsitektur. Kemudian yang ketujuh, argumen. Ini menjelaskan bagaimana atau mengapa memilih penyelesaian di atas dan alternatif-alternatif lainnya. Keputusan yang berhubungan, ini keputusan terdokumentasi yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Indikasikan konsekuensi perancangan akibat penentuan keputusan. Apakah penyelesaian akan berakibat pada perancangan lainnya? Ini untuk implikasi ya. Jadi mengindikasikan konsekuensi perancangan akibat penentuan keputusannya dan apakah penyelesaian akan berakibat pada perancangan yang lain. Perhatian yang berhubungan, ini apakah ada kebutuhan lain yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Jadi ketika kita sudah menentukan keputusan, sudah menentukan solusi atau kita akan mengambil solusi yang mana untuk menyelesaikan masalah, nanti dilihat lagi apakah keputusan yang sudah kita ambil ini berkaitan dengan kebutuhan lain atau berhubungan dengan kebutuhan yang lain. Roda kerja ini indikasikan di mana keputusan yang diambil akan tercermin dalam deskripsi arsitektur. Dan rujukan catatan tim lainnya yang sebelumnya telah digunakan untuk membuat keputusan. Ini biasanya wajib kita punya ya, roda kerja dan catatan.
Ini berkaitan dengan deskripsi keputusan arsitektur. Kemudian pertimbangannya apa saja sih ketika kita melakukan keputusan di dalam arsitektur? Yang pertama kita harus tahu apakah ada arsitektur aplikasi generik yang dapat bertindak sebagai template untuk sistem yang dirancang. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem nantinya akan didistribusikan ke sejumlah perangkat keras. Jadi pendistribusian atau penerapannya di dalam perangkat kelas itu bagaimana? Seperti apa? Pola atau gaya arsitektur apa yang nantinya digunakan? Pendekatan fundamental apa yang digunakan untuk menyusun sistem? Dan juga bagaimana komponen struktural dalam sistem akan terdekomposisi menjadi subkomponen. Yang keenam, strategi yang akan digunakan untuk mengontrol pengoperasian komponen dalam sistem. Kemudian organisasi sistem, organisasi arsitektur apa yang terbaik untuk memberikan persyaratan sistem non-fungsional, bagaimana desain arsitektur akan dievaluasi, dan bagaimana arsitektur sistem didokumentasikan. Jadi ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan dalam pengambilan keputusan arsitektur. Nah, tampilan arsitektural. Di sini ada beberapa kategori ya. Yang pertama, tampilan logis merupakan abstraksi dalam sistem sebagai objek atau kelas objek. Yang kedua, tampilan proses. Ini menunjukkan bagaimana saat sistem terdiri dari proses yang saling berinteraksi pada saat runtime atau dijalankan. Yang ketiga, tampilan pengembangan. Perangkat lunak diuraikan untuk pengembangan, yaitu menunjukkan detail dalam komponen yang akan diimplementasikan oleh pengembang tunggal dan tim pengembang. Tampilan fisik ini berkaitan dengan perangkat keras sistem dan bagaimana komponen perangkat lunak ini didistribusikan di seluruh sistem. Jadi tampilan secara fisik ketika sudah diuji coba ke dalam sebuah perangkat keras. Gaya arsitektur ini dideskripsikan kategori sistem, ada beberapa kategori, kumpulan komponen, yaitu misalnya sistem basis data, dan modul-modul yang melaksanakan fungsi tertentu yang diperlukan oleh sistem. Berkaitan dengan database ya dan modul-modul untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Penghubung atau konektor, ini memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan kerja antar komponen. Jadi, adanya hubungan bisa dilakukan dengan bagaimana komunikasinya, koordinasinya, dan juga kerjasama antar komponen. Batasan ini mendefinisikan bagaimana komponen dapat diintegrasikan untuk membuat suatu sistem atau perangkat lunak. Model semantik yang memungkinkan perancangan sistem memahami properti keseluruhan sistem. Ini gaya dan struktur arsitektur sebagai persyaratan non-fungsional berkaitan dengan kinerja, yaitu performance. Arsitektur ini harus dirancang agar semua komponen dapat digunakan pada berbagai komputer atau prosesor dan mendistribusikan di seluruh jaringan. Jadi cara kerjanya ya, kualitas kerjanya supaya si sistem ini bisa kita merancang sebuah sistem ini supaya semua komponennya bisa digunakan pada berbagai komputer ataupun prosesor. Jadi kompatibel di semua jenis komputer ataupun prosesor. Kemudian keamanan atau security menggunakan struktur berlapis untuk melindungi aset yang paling penting di lapisan terdalam. Dengan tingkat validasi keamanan sistem, ini biasanya berkaitan dengan data. Jadi mengakses data, kita memerlukan keamanan ataupun security yang cukup tinggi supaya data yang memang data itu misalnya data penting dalam suatu perusahaan itu bisa terlindungi dengan baik. Keamanan berkaitan dengan safety. Operasi yang terkait dengan keselamatan terletak di salah satu komponen tunggal atau komponen kecil.
Kalau keamanan yang pertama security ya, perlindungan. Kalau keamanan yang ketiga ini berkaitan dengan keselamatannya, keselamatan dari data yang kita punya. Kemudian ketersediaan atau availability, berarti arsitektur harus dirancang untuk menyertakan atau menyediakan komponen redundan sehingga dimungkinkan saat mengganti dan memperbarui komponen tanpa menghentikan sistem. Jadi selalu arsitektur yang kita rancang ini harus selalu bisa berjalan walaupun sistem sedang diperbarui atau ada beberapa jenis komponen yang sedang dihentikan karena ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem. Tapi sistem tersebut harus tetap bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, available ya. Kemudian pemeliharaan atau maintainability. Arsitektur sistem ini harus dirancang menggunakan komponen mandiri yang dapat diubah dengan mudah. Struktur data bersama itu harus dihindari. Ini berkaitan dengan maintenance atau pemeliharaan. Struktur dasar arsitektur, ini ada arsitektur perangkat lunak, merepresentasikan suatu struktur di mana beberapa kumpulan entitas atau komponen dihubungkan dengan sejumlah relasi atau konektor. Komponen dan konektor dihubungkan dengan properti yang dapat membedakan jenis komponen dan konektor yang digunakan. Struktur fungsional di sini terdiri dari komponen mempresentasikan fungsi atau entitas, konektor mempresentasikan antarmuka untuk melewatkan data ke suatu komponen, kemudian properti mendefinisikan sifat dari komponen dan mengorganisasikan antarmuka. Ini berkaitan dengan struktur fungsional. Sedangkan struktur implementasi berkaitan dengan komponen berbentuk paket, kelas, objek, prosedur, fungsi, metode, dan lain-lain. Ini merupakan sarana untuk mengemas fungsionalitas komponen pada berbagai peringkat abstraksi. Jadi, sudah komponen-komponennya sudah kita buat dalam bentuk paket, kelas, objek, prosedur, fungsi, dan metode. Kemudian, konektor meliputi kemampuan untuk melewatkan data dan kendali, berbagi data, menggunakan, dan menginstansiasi. Ini hal-hal yang harus dilakukan oleh konektor. Properti pada komponen khusus, pada komponen fokus pada karakteristik kualitas seperti kemampuan untuk maintenance dan reuse ya yang dihasilkan saat struktur diimplementasikan. Reuse itu maksudnya bisa digunakan kembali ya atau di maintenance berarti diperbaiki atau dikembangkan lagi. Struktur konkurensi ini komponen merepresentasikan unit-unit konkurensi yang terorganisasi sebagai pekerjaan paralel. Konektor mencakup sinkronisasi, prioritas, mengirim data, dan menjalankan proses atau fungsi. Properti mencakup prioritas, kemampuan untuk meramalkan, dan waktu eksekusi. Yang keempat, struktur fisik. Ini berkaitan dengan perangkat keras ya, komponen yang ada di dalam perangkat keras. Kemudian konektor merupakan antarmuka antar komponen perangkat keras. Jadi dihubungkannya ya bentuk tampilannya ketika sudah digunakan atau diaplikasikan di dalam perangkat keras. Properti ini berkaitan dengan kapasitas, bandwidth, kinerja, dan atribut lainnya untuk struktur fisik. Nah, struktur pengembangan, komponennya adalah produk kerja dan sumber informasi lainnya. Sedangkan konektor, dia merepresentasikan relasi antar produk kerja, properti mengidentifikasi karakteristik tiap-tiap item. Ini untuk struktur dasar arsitektur. Yang kelima adalah pola arsitektur. Ada beberapa jenis ya. Ada yang pertama lapisan arsitektur atau layer arsitektur. Ini merupakan pemahaman tentang pemisahan dan independensi sangat penting untuk desain arsitektur karena memungkinkan perubahan secara lokal. Menambahkan tampilan baru di dalam sistem ya, atau mengubah tampilan yang ada dapat dilakukan tanpa perubahan apapun pada data dalam model. Jadi
ketika melakukan perubahan-perubahan tampilan, ini nantinya tidak akan mempengaruhi data. Jadi nggak ngaruh terhadap datanya. Ini ada di lapisan arsitektur. Contohnya seperti ini. Jadi dibuat dalam bentuk lapisan ya. Beberapa tahapan atau beberapa layer lapisan atas. Ini untuk tampilan penggunanya ya. Fasilitas antarmuka pengguna. Lapisan aplikasi. Ini berkaitan dengan komponen, fungsionalitas aplikasi, dan komponen utilitas. Jadi, apa saja yang ada di dalam sistem yang bisa dilakukan oleh si sistem tersebut. Lapisan ketiga, ini berkaitan dengan manajemen antarmuka pengguna dan menyediakan autentikasi dan otoritas pengguna. Lapisan ketiga ini adalah user yang ada di atas pengguna, yaitu pihak manajemen. Jadi nanti dia akan yang mengatur, memberikan otoritas pada pengguna bisa melakukan apa saja atau bisa mengakses apa saja. Ini ada di lapisan ketiga. Lapisan terendah ini perangkat lunak mendukung sistem. Jadi database, kemudian OS-nya, ini pendukungnya atau sistem support-nya. Ini bisa dibaca ya untuk layer arsitektur, deskripsinya, contoh, kemudian saat digunakannya seperti apa, keuntungan dan kerugiannya. Ini contohnya pada perpustakaan, sistem perpustakaan ya. Website untuk perpustakaan, ada web browser. Ini tampilan yang ketika diakses oleh pengguna pertama kali. Kemudian ini ada prosedur, function, ada libsys login, form and query manager, print manager, kemudian ini ada pihak pengaksesnya, siapa saja. Ini indeks dari perpustakaannya yang bisa dilakukan oleh si admin ya biasanya. Kemudian ada database paling bawah. Ini repository, arsitektur repository. Kita lihat bentuknya. Semua data dalam sistem dikelola repository pusat yang dapat diakses oleh semua komponen sistem. Contohnya dari IDE, di mana komponen menggunakan repository dan setiap perangkat lunak menghasilkan informasi yang kemudian tersedia untuk digunakan oleh alat lain. Saat digunakan, ketika sistem dengan sejumlah besar informasi yang dihasilkan disimpan untuk waktu yang lama. Keuntungannya, komponen dapat mandiri karena tidak perlu mengetahui keberadaan komponen lain. Perubahan yang dilakukan oleh satu komponen dapat disebarkan ke semua komponen. Semua dapat dikelola secara konsisten karena semuanya ada di satu tempat. Kerugiannya adalah masalah dalam repositori mempengaruhi seluruh sistem. Ini bentuknya komponen arsitektur repositori ya. Kemudian ada lagi client server arsitektur. Ini nanti bisa kalian baca, silakan. Nah, ini deskripsinya. Fungsionalitas sistem diatur ke dalam layanan dengan setiap layanan yang dikirim dari server terpisah. Contohnya dari perpustakaan film atau video. Berarti misalnya aplikasi YouTube ya, berkaitan dengan video. Saat digunakan, ketika data dalam database harus diakses dari berbagai lokasi. Keuntungan, server dapat didistribusikan melalui jaringan, fungsi umum dapat tersedia untuk semua klien dan tidak perlu diterapkan di semua layanan. Kerugiannya, setiap layanan dapat terjadi kegagalan sehingga rentan terhadap penolakan layanan atau kegagalan server. Kinerja tidak dapat diprediksi karena tergantung pada jaringan dan juga sistem. Ini contohnya ya, internet. Kita terhubung dengan internet. Ada klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4. Di sini bisa ya ada katalog server, video server, picture, dan juga web server.
Ada pipe and filter arsitektur. Pengolahan data diatur dalam suatu sistem sehingga setiap komponen pemrosesan bersifat diskrit dan melakukan satu jenis transformasi data. Contohnya pada sistem untuk memproses faktur, umumnya digunakan dalam aplikasi pemrosesan data, di mana input diproses dalam tahap terpisah untuk menghasilkan output. Jadi contohnya yang ada di dalam proses faktur. Mudah dimengerti, mendukung transformasi ya keuntungannya, kemudian gaya alur kerja cocok dengan struktur proses bisnis, dapat diimplementasikan sebagai sistem sekuensial atau konkuren, jadi berkaitan dengan proses bisnis, biasanya digunakan pada perangkat lunak yang menjalankan proses bisnis. Kerugiannya, format transfer data harus disepakati di antara transformasi komunikasi. Setiap transformasi harus memahami input dan tidak mempublikasikan outputnya ke bentuk yang tidak dipahami. Meningkatkan overhead system, berarti bahwa tidak mungkin menggunakan kembali transformasi fungsional yang menggunakan struktur data yang tidak kompatibel. Ini contohnya, jadi per proses ya, karena mau memproses faktur berarti ya mulai dari invoice, payment, kemudian nanti ada penerimaan dan juga aplikasi untuk mengingat pembayaran. Arsitektur aplikasi ini adalah sistem aplikasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang memiliki banyak kesamaan dan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sistem yang tujuannya untuk bisnis ya, memenuhi kebutuhan bisnis, tapi banyak kesamaan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Arsitektur aplikasi dapat diimplementasikan kembali ketika mengembangkan sistem baru. Tetapi untuk banyak sistem bisnis, penggunaan kembali aplikasi dimungkinkan tanpa implementasi ulang. Ini sistem pemrosesan transaksi, contohnya yang berkaitan dengan bisnis. Ya, misalnya pelanggan menarik uang tunai dari ATM, sistem ini terdiri dari dua komponen perangkat lunak, ATM dan perangkat lunak pemrosesan akun server basis data pihak bank. Jadi komponen input-output diimplementasikan sebagai perangkat lunak di ATM dan komponen pemrosesan adalah bagian dari server database bank. Jadi berkaitan dengan dua server database. Contohnya untuk aplikasi pemrosesan transaksi. Sistem informasi, ini semua sistem yang melibatkan interaksi dengan basis data dapat dianggap sebagai sistem informasi berbasis transaksi. Contohnya perpustakaan, jadwal penerbangan, atau catatan pasien di rumah sakit. Ini termasuk ke sistem informasi. Bentuknya user interface, ini user communication, authentication, ini informasinya ya. Dan terakhir pengaksesan ke database management. Sistem proses bahasa. Ini pemilihan bahasa pemrograman, di mana ada penggunaan bahasa formal, compiler, yang digunakan untuk mengeksekusi kode program yang digunakan. Ini bentuknya. Oke, materinya untuk perancangan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak sampai di sini untuk minggu ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.